Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu ya. Kemudian jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi di pertemuan kali ini kita belajar tentang pelajaran IPA, yaitu masih berkisar di tema 2, selalu berhemat energi. Di pelajaran 1, sumber energi. Ibu langsung pada subtema 3, yaitu angin sebagai sumber energi. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai sumber energi angin, kita perlu mengetahui dulu apa itu angin. Nah, jadi angin merupakan gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya tekanan suhu udara yang mengalir dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang rendah, yang bersuhu dan bertekanan udara rendah. Akibatnya udara menjadi panas, akhirnya bergerak naik ke permukaan bumi yang menghasilkan udara dingin. Itu yang disebut dengan angin. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat sumber energi angin atau angin sebagai sumber energi. Di sini angin sebagai sumber energi tersedia sepanjang masa dan tidak akan habis walaupun dipakai berulang-ulang. Oleh sebab itu, sumber energi angin ini termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Karena sumber energi yang dapat diperbarui, maka energi angin ini termasuk energi alternatif, sumber energi alternatif. Berikutnya, sumber energi angin ini dapat menghasilkan energi gerak. Jadi dari sumber energi angin dapat berubah menjadi sumber energi gerak yang dapat menggerakkan generator sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi dari energi angin berubah menjadi energi gerak yang menggerakkan generator sebagai pembangkit tenaga listrik. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita lihat sumber energi angin dengan manfaatnya atau manfaat sumber energi angin. Sumber energi angin atau angin ini dapat dimanfaatkan antara lain kita dapat bermain layang-layang di lapang yang luas, kemudian kita dapat olahraga terbang layang. Kemudian para nelayan dapat menggerakkan perahu layarnya. Dan sumber energi angin ini pun dapat memutar baling-baling kincir atau yang dikenal dengan nama kincir angin. Saat ini di beberapa negara di dunia ada yang telah memanfaatkan energi kincir angin, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda. Jadi di Belanda sendiri telah menggunakan kincir angin sebagai pembangkit tenaga listrik utama yang dipakai pada fasilitas umum dan fasilitas pada masyarakat kalangan bawah. Akhirnya, karena semua menggunakan energi pembangkit listrik dengan kincir angin, negara ini dijuluki dengan sebutan negara kincir angin. Baiklah, anak-anakku yang saleh dan soleha, tetap semangat. Jadi teknologi kincir ini sekarang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengolah energi angin menjadi energi pembangkit tenaga listrik dan energi pembangkit tenaga air menjadi tenaga listrik. Kincir air digunakan untuk membangkit tenaga listrik sebagai energi listrik.
Nah sekarang marilah kita lihat apa perbedaan dari kincir air dan kincir angin. Untuk mengetahuinya anak-anakku, marilah kita mengadakan percobaan sederhana, yaitu membuat kincir angin dan kincir air sebagai berikut. Baiklah anak-anakku, jadi ini adalah contoh pembuatan kincir angin sederhana dan kincir air sederhana. Jadi sistem kerja kedua kincir ini tergantung dari tekanan udara dan tekanan air. Jika tekanan udara tinggi, maka kincir ini akan berputar dengan cepatnya dengan membangkit tenaga listrik yang tinggi atau besar. Nah, begitu pula tekanan air jika kencang lebih cepat mengenai kincir air ini, maka tenaga listriknya pun akan besar. Jadi tergantung, ya, kincir ini berputar tergantung dari tekanan yang didapat dari air maupun angin. Jika anginnya berputar kencang, maka kincirnya akan berputar dengan cepat. Begitu pula air. Jika airnya mengalir dengan cepat, maka kincirnya pun akan berputar dengan cepat. Baiklah anak-anakku, jadi itu tadi adalah contoh sederhana pembuatan kincir air dan kincir angin. Nanti ibu guru kirim penggunaan alat dan bahan untuk membuat kincir air dan kincir angin. Setelah itu kalian akan buat percobaannya. Ibu guru mau lihat dari awal buat itu harus divideokan supaya ibu guru mau lihat benar-benar kalian yang buat atau orang tuamu yang buat. Kemudian kamu praktikkan. Jadi kincir angin tadi, misalnya tidak ada angin, kamu bisa tiup supaya buktikan bahwa kincir itu berputar atau tidak. Nah, begitu pula kincir air tadi, kalian bisa tuang air dari atas tutup botol, kemudian perhatikan kincirnya berputar tidak. Jika airnya kencang, bagaimana cara kerja kincirnya? Jika airnya pelan, bagaimana cara kerjanya? Nanti dibuat laporannya. Ibu guru kirim nanti alat dan bahannya untuk kalian kerjakan nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, untuk pertemuan kali ini ibu guru akhiri sampai di sini. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak.